Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Isu bullying baru-baru ini menjadi perbincangan yang hangat. Sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan yang baik untuk anak tercoreng dari masalah adanya praktek bullying dari beberapa orang anak. Pada episode kali ini kita akan mengetahui apa dampak bullying bagi korban dan bagaimana seharusnya sikap kita untuk melawan praktek bullying. Adapun tema yang kita angkat dalam dialog kali ini ialah Stop Bullying di Sekolah melalui program Teman Sebaya. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada dari psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tabalong. Apa kabar Mbak Kristiana? Baik, selamat datang di Dialog. Dan untuk narasumber kita yang kedua ada Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 6 Kambitin. Apa kabar Bapak Alif Nurdiansyah? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yang sebenarnya menarik ya Pak ya, Mbak ya. Ulun panggil Mbak Nana ya, Mbak. Jadi perbincangan yang menarik yang yang memang sedang trending topik juga tentang bullying. Nah, bullying merupakan fenomena yang selalu mengkhawatirkan. Ini khususnya juga ironis sekali karena sering terjadi di sekolah, Mbak Nana dan Bapak. Pertama yang ingin saya tanyakan, definisi bullying itu sebenarnya apa nih? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebelum masuk ke jawabannya, mungkin hari ini kebetulan Hari Peringatan Kesehatan Mental Sedunia. Jadi bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia, kita bahas topik ini sangat bagus banget ya, cocok banget ya. Oke, jadi bullying itu adalah sebuah perilaku agresif ya, seperti misalnya tindakan memaksakan, tindakan mengolok-olok, tindakan mencaci maki, bahkan melukai seperti itu ya, yang dilakukan oleh satu orang ataupun sekelompok orang terhadap orang yang lain gitu ya, dan biasanya yang melakukan ini posisinya lebih gitu, jadi lebih mungkin dari hal dia merasa berkuasa atau mungkin postur badan yang besar, kemudian atau mungkin dia merasa lebih kuat begitu ya kepada seorang yang sifatnya lebih lemah. Jadi ada perbedaan dominansi di situ. Ya, kemudian tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang, secara sengaja ya, dan diulang-ulang tadi seperti itu. Baik, dan kenapa sering sekali terjadi pembulian atau bullying ini di lingkungan sekolah yang sebagaimana seharusnya anak mendapatkan tempat yang aman, nyaman, dan terlindungi gitu? Ya, jadi kalau kita mau lihat faktornya apa gitu ya yang menyebabkan, sebenarnya banyak ya. Kalau dari segi pelaku, ya pelaku ini adalah anak-anak atau individu yang mungkin besar di keluarga yang dia itu kurang bondingnya, kedekatan sama orang tua kurang, kemudian penerapan disiplin yang positif di rumah kurang begitu ya, dan pengawasan juga di rumah kurang, sehingga anak ini terbentuk menjadi anak yang kurang empati, susah mengikuti aturan gitu ya, kemudian cenderung agresif, cenderung mungkin suka kekerasan lah, gampang stres seperti itu ya, emosional. Nah seperti itu dari segi pelaku. Kemudian kalau kita lihat dari segi sistem, dari segi mungkin kenapa kok terjadi di sekolah, ya pastinya karena sistem ya di sekolah mungkin dari segi aturan, dari segi sosialisasi ini masih kurang, sehingga terjadilah seperti itu. Dan dari segi korban ataupun yang menyaksikan ya, itu juga kurang adanya untuk keberanian untuk melapor seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nana tentang faktor-faktor apa yang mengakibatkan bullying ini terjadi. Lalu dampak bullying tersendiri terhadap korban ini seperti apa nih? Nah, sebenarnya dampaknya besar banget ya, luar biasa dampaknya, dari dampak yang sifatnya ringan sampai dampak yang sifatnya berat ya. Dari misalnya dia sering jadi merasa nggak nyaman di sekolah, merasa nggak mood belajar, susah konsentrasi, kemudian jadi malas-malesan, malas berteman juga ya, sehingga membentuk jadi self esteemnya rendah, harga dirinya jadi rendah seperti itu, merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya jelek ya, merasa dirinya tidak
dicintai seperti itu. Nah, kemudian sampai dampak yang cukup serius ya, misalnya mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi, ya, ada kecenderungan sampai ide bunuh diri, menyakiti diri sendiri, bahkan ada yang sampai terjun ya dari gedung gitu ya. Nah, kemudian kalau resiko dari segi fisik juga ya, dari yang ringan, misalnya luka-luka lebam ya, sampai yang berat ya, sampai yang kita mungkin dengar yang berita terakhir yang di Cilacap itu sampai rusaknya tulang rusuk seperti itu ya, sampai terjadi kematian juga bisa seperti itu. Jadi memang banyak ya akibatnya dari yang kecil sampai yang berat, dan memang kalau bisa dibilang individu yang dari kecil sering mendapat paparan bullying ini secara reguler gitu ya, dewasanya itu rentan mengalami gangguan-gangguan kejiwaan tadi yang saya sebutkan, misalnya depresi ya, kemudian kecemasan dan lain-lain. Ini sedikit dulu sebelum masuk ke pertanyaan kepada Pak Nurdin, dari informasi yang saya dapatkan, mohon koreksi apabila salah Mbak Nena. Jadi katanya dari setiap pembuli ini mereka ini sebenarnya adalah korban bully yang lalu membalas dendam. Apakah bisa itu jadi benar-benar seperti itu gitu ya, maksudnya? bisa jadi tapi tidak selalu ya. Bisa jadi dia dapat kekerasan di rumah. Jadi korban KDRT di rumah gitu, sehingga sebenarnya dia dibalik dia sok berkuasa di sekolah, dia sebenarnya individu yang merasa lemah sebenarnya gitu. Jadi dia menunjukkan kekuatannya itu di sekolah, di mana dia bisa berkuasa di sekolah. Kalau di rumah dia nggak bisa melawan otoritas orang tua misalnya begitu. Jadi bisa jadi tapi tidak selalu. Tidak selalu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga menjadi salah satu faktor ya Mbak Nena. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Nurdin. Bapak nih, bagaimana sebagai guru dapat memainkan peran kunci dalam pencegahan bullying terhadap anak-anak? Guru itu salah satunya mempunyai tugas mengajar dan mendidik. Nah, dalam hal tugas mengajar dan mendidik, guru itu harus membangun pedoman yang tegas dan jelas apa itu tentang bullying. Nah, kemudian guru sebagai mediator ataupun fasilitator. Nah, di sana guru harus membuat kesepakatan dengan siswa konsekuensi apa yang akan diambil bila terjadi bullying di dalam kelas. Dengan itu, kalau misal nih di dalam kelas itu ada suatu masalah yang timbul di dalam kelas, ada suatu masalah, itu bukan masalah pribadi ataupun guru, tapi itu adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama. Nah, kemudian guru itu harus mempunyai cara belajar itu yang hangat, menyenangkan, harmonis. Nah, dengan sikap ya seperti itu, maka akan timbul percaya diri pada diri anak, sehingga apabila ada suatu masalah, hari itu ada masalah, maka hari itu juga harus diselesaikan, tidak menunggu besok. Dalam artian hari ini ada masalah, hari ini ada masalah, hari ini harus selesai. Harus selesai. Jadi mungkin tidak ada kesungkanan ya anak atau merasa takut kepada guru untuk menceritakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik yang terjadi pada murid tersebut gitu ya Pak ya. Dan tentunya dalam pencegahan bullying ini bukan hanya sebagai tugas atau tanggung jawab dari guru sendiri Bapak. Menurut Bapak sendiri tanggung jawab orang tua ini. Nah, orang tua itu wajib melibatkan diri, secara aktif menangani masalah bullying ini, karena orang tua itu adalah kunci utama. Dia bisa memberikan nilai-nilai nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai tingkah laku kepada si anak, karena nilai-nilai itu akan dia dapat dari rumah gitu. Kemudian dia akan bawa ke sosialisasi ke sekolah dan ke masyarakat. Jadi intinya orang tua itu bisa tidak bisa dia harus menanamkan sikap bertoleransi kepada orang lain, kemudian menganggap bahwa semua adalah keluarganya yang harus dijaga sebagaimana dia menjaga keluarganya sendiri.
Memang tanggung jawab kita bersama ya Mbak Nana, ya. Bukan cuma anak sendiri, guru, tapi orang tua juga harus berperan aktif untuk mencegah pembullying ini ya. Baik, Bapak, langkah-langkah konkret yang diambil oleh sekolah ini untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak seperti apa nih Pak? Yang pertama itu kita harus melaksanakan yang namanya program sekolah ramah anak, itu pasti. Yang kedua adalah sarana prasarana di sekolah itu yang memadai untuk anak. Yang ketiga, jangan membebani anak dalam artian apa yang kita tugaskan adalah benar-benar itu adalah tugas anak. Seperti itu sih sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai program teman sebaya untuk melawan bullying di sekolah. Simak jawabannya tetapi setelah iklan berikut ini. Baik pemirsa, masih di program Dialog. DP3AP2KB Tabalong hingga kini terus mendorong penerapan sekolah ramah anak di Tabalong. Bisa dijelaskan oleh Mbak Nana tujuan dari penerapan sekolah ramah anak ini seperti apa nih Mbak Nana? Ya, penerapan sekolah ramah anak itu sebenarnya sekolah yang melindungi hak-hak anak gitu. Jadi bagaimana supaya sekolah itu bisa memenuhi hak-hak anak itu. Jadi karena anak itu kan sebagian besar waktunya ada di sekolah, kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi anggap aja sekolah itu rumah kedua kita. Nah, jadi bagaimana sekolah ini bisa jadi tempat yang aman, yang nyaman, yang kondusif ya, yang melindungi begitu. Sehingga anak-anak senang di situ 8 jam nggak kerasa ya, tahu-tahu udah pulang kan begitu ya. Nah, padahal kenyataannya kondisi sekarang belum semua ya sekolah yang begitu. Jadi kekerasan masih terjadi baik dari pihak guru ya ataupun dari pihak teman ya. Kemudian mungkin masih terbatas juga sekolah-sekolah yang inklusif sifatnya ya untuk anak-anak disabilitas. Kemudian masih banyak sekolah yang belum punya kantin yang sehat ya. Kemudian yang menerapkan sekolah adiwiyata seperti itu. Berarti memang ruang lingkupnya banyak sekali ya, bukan hanya sekedar tentang pembulian tapi juga yang lain-lainnya. Baik, sampai saat ini Mbak Nana sudah ada berapa sekolah yang didaulat menjadi sekolah ramah? Ya sebenarnya pertanyaan sekolah ramah anak ini sebenarnya kurang pas kalau saya yang jawab sebenarnya ya, karena ini bidang PPA, kalau saya di UPTD PPA-nya, jadi itu terpisah, tapi saya bantu jawab. Jadi sekolah yang sudah menjadi sekolah ramah anak itu semua sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong sekarang sudah di SK-kan oleh Bupati menjadi sekolah ramah anak seperti itu. Semua sekolah di sudah Kabupaten di Tabalong. Ya. Lalu adakah pengukuran atau standarisasi atau karakteristik nih dari sekolah tersebut layak disebut sebagai sekolah layak? Ya, jadi sebenarnya begini. Sekolah itu semua sudah di SK-kan, tapi kalau misalnya sekolahnya mau distandarisasi, silakan sekolah itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan sederajat itu mendaftarkan diri untuk dilakukan standarisasi gitu. Nah, sekarang ini sedang berlangsung evaluasi lapangan kepada sekolah-sekolah yang memang sudah mendaftarkan diri untuk dilakukan standarisasi tadi. Ya, standarisasinya itu berdasarkan pedoman dari Pasaborang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Baik, saya ke Pak Nurdin kembali nih, Bapak. Informasinya untuk mengatasi bullying di sekolah, Bapak memiliki program teman sebaya. Nah, bisa dijelaskan tentang program tersebut seperti apa nih, Pak? Teman sebaya itu sebenarnya suatu metode gitu bagi anak-anak yang sebaya dia. Dia mungkin punyai pengalaman atau mempunyai pandangan yang lebih di atas teman-temannya yang bisa memberikan mungkin atau apresiasi atau ilmu atau apapun yang bisa bermanfaat pada temannya. Akan tetapi juga teman sebaya itu ya anggota-anggota dari teman sebaya itu ya dikasih minimal ada sedikit solusi. Dia kalau misalnya ada anak yang mau berkonsultasi dengan mereka atau memberikan memberikan suatu masalah ke mereka, maka dia minimal dia itu merespon apa yang menjadi
pemberian dari menjadi pemberian masalah yang dari teman-temannya. Ini seperti sistem sharing kah mungkin dari teman sebaya ini? Kan biasanya kalau di sekolahan kami gitu kan, anak itu punya masalah. Akan tetapi dia mungkin merasa takut atau malu atau enggan berkonsultasi dengan gurunya atau dengan pendidik yang lain atau yang lain, tapi dia berpercaya kepada temannya. Oh ya, secara sederhana mungkin bisa disebut curhat. Mungkin Ya, seperti itu ya Mbak Nana ya, atau Bapak ya seperti itu ya. Baik, Bapak dalam program tersebut nih, apakah anak-anak tersebut sukarela mencalonkan diri sebagai masuk ke dalam komunitas teman sebaya itu atau memang dipilih dari sekolah nih Pak? Kami sudah berjalan ini 3 tahun. Yang pertama ini saya pilih sendiri. Saya pilih sendiri, tapi berjalannya waktu kayaknya kurang efektif. Ya, akhirnya kita coba dengan istilah teman sebaya, pendamping BK gitu kan. Nah itu sosialisasi dulu kepada anak-anak bahwa ini loh kegiatannya, ini loh yang akan ditempuh nanti, apa-apa yang akan ditempuh adalah teman sebaya, pendamping BK. Nah begitu disampaikan itu, ya saya sendiri kayaknya kayak terkejut gitu. Hampir 80% gitu anak itu mendaftar. Oh gitu? Iya. Hampir 80% dia mendaftar. Akhirnya saya sendiri kebingungan sendiri. Gimana saya menjaring ini gitu kan. Iya. Akhirnya bekerja sama dengan beberapa guru dengan modal saya, oh ini loh pertanyaannya gitu kan. Jadi bekerja sama selama kurang 3 bulan itu akhirnya terjaring beberapa siswa. Nah, terjaring beberapa siswa, kemudian ada 10 siswa yang masuk dalam kategori itu gitu. Ya mungkin dia dari segi sikap dia, kemudian dari prestasi mungkin Bapak prestasi di sekolah? Kalau prestasi kami nggak menemukan itu kami. Oh tidak. Ya, karena kalau prestasi biasanya saya sendiri yang akan membackup anak itu. Kenapa sih anak ini berprestasi? Kebanyakan kan orang biasanya yang dipanggil ke BK itu anak yang tidak berprestasi gitu kan. Bermasalah ya Pak ya? Iya, ya, gitu biasanya kayak gitu. Jadi yang berprestasi itu saya gali gimana dia cara belajar dia. Gimana cara belajar kamu kayak gini Pak. Oh ya oke gitu. Kemudian yang tidak berprestasi gimana cara belajarnya gini. Nah akhirnya yang berprestasi ini ditularkan gini loh caranya. Supaya kalian tuh berprestasi seperti itu sih. Sejauh ini Bapak sudah berjalan selama 3 tahun. Ya. Dampaknya seperti apa nih Pak terhadap sekolah Pak? Dampaknya sangat, kalau saya bilang sangat bagus sekali sih. Kalau dampak pertama bagi guru BK sangat kewalahan. Kenapa sangat kewalahan? Kayak gini, yang biasa misal kita ini ada kasus dalam 1 bulan 5 gitu ya. Kalau ada teman sebaya, saya yakin 50% lebih dia akan naik. Jadi dampaknya kita sendiri yang repot sebetulnya kayak gitu. Lebih banyak terdeteksi ya Pak Iya, ya? lebih banyak terdeteksi. Kita sendiri yang repot. Akan tetapi lama-kelamaan itu akan tertekan sendiri. Dia akan yang pendamping ini akan bisa menyelesaikan suatu masalah, itu bisa gitu. Yang ini bisa menyelesaikan masalah karena semua siswa itu dia disukarela memilih dari 10 anak itu mana yang kamu anggap kamu percaya ke sana. Dia pilih sendiri. Dia pilih sendiri ke teman sebaya, bisa ke saya sendiri gitu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kenyamanan anaknya sendiri Ya, untuk menyampaikan anak itu. curahan hatinya ya Pak ya. Tidak ditentukan oleh sekolah gitu. Tidak Misalkan ditentukan. kamu harus konsultasi kepada ini tidak ada seperti itu 10 ya. anak itu satu angkatan. Satu angkatan. Jadi ini yang angkatan ini masih penjaringan kami karena kelas 7. Jadi kami masih penjaringan. Jadi yang ada ini baru kelas 9 dan kelas 8. Yang menariknya Mbak Ergi mungkin saya tambahin sedikit ya. Pak Nudi ini membuat sendiri asesmennya. Jadi untuk melakukan penjaringan, Pak Nudi ini membuat sendiri kuesioner, pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan penjaringan itu ya melalui observasi, lalu dibuat soal-soalnya gitu ya, pertanyaannya, itemnya, lalu diberikan kepada anak sehingga yang terpilih memang yang benar-benar ya, yang benar-benar memang memenuhi syarat ya Pak. Tadi saya juga tertarik Pak, bagaimana cara Bapak untuk menjaring itu sendiri, tapi sudah terjawab oleh Mbak Nana ya. Tadi berarti lewat inovasi lah ya ini ya Mbak Nana ya, dari asesmen yang Bapak buat sendiri. Boleh Pak contoh, mungkin salah satu saja. Pertanyaannya seperti apa nih Pak? Ini biasanya sulit nih ya, Mbak Nana. Yang kalau saya sih
agak sulit sini pertanyaan sulit ya gitu. Iya. Saya kasih anak itu suatu masalah. Contoh nih, kamu di rumah anggap orang tua kamu itu orang tua yang mohon maaf gitu, yang penghasilan yang di bawah gitu kan. Nah, di bawah. Orang tua kamu itu sudah tidak bisa lagi membiayai kamu untuk sekolah. Dan orang tua kamu mengharap kamu itu berhenti untuk sekolah. Kan gitu. Nah, sedangkan kamu punya cita-cita bahwa kamu harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi karena mengejar cita-cita kamu. Apa yang kamu lakukan? Itu aja sih. Itu Jadi kayak contoh-contoh kasus. iya, contoh-contoh kasus seperti itu. Jadi saya merasa kalau pertanyaan itu sih susah. Menurut saya susah itu. Tapi ada aja anak yang memberikan jawaban yang dasar. Ya mungkin anaknya memang apa ya, memang cerdas gitu. Memang cerdas ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya kembali lagi ke Mbak Nana. Mbak Nana, berbicara tentang karakteristik dari seorang siswa. Apakah seorang siswa ini memiliki karakteristik tertentu untuk cenderung menjadi pembuli nih? Oh ya, untuk jadi korban atau pelakunya? Untuk jadi pelaku mungkin ya. Pelaku ya. Aha. Kalau karakteristik pelakunya seperti yang tadi saya sebutkan ya, mungkin dari segi keluarga kurangnya pengawasan, kurangnya kedekatan, kurangnya penerapan aturan-aturan yang disiplin yang positif, sehingga dia terbentuk jadi anak yang melanggar aturan. Jadi terbentuk menjadi anak yang kurang empati, menjadi anak yang gampang melakukan perilaku agresif gitu, gampang emosi, gampang mukul seperti itu. Nah kemudian itu ciri-cirinya. Jadi biasanya backgroundnya seperti itu. Kemudian dia juga merasa berkuasa, merasa kuat, merasa punya power lebih begitu. Kalau dari segi korbannya, ya individu-individu yang memang mungkin mengalami disabilitas, ya mungkin dari secara fisik ada hambatan, kemudian mungkin ada gangguan-gangguan tertentu ya, mungkin misalnya gangguan autisme tuh banyak loh anak-anak autisme yang mengalami bullying seperti itu. Atau individu-individu yang sebenarnya justru punya kelebihan, misalnya dia cantik, atau dia kaya, atau dia mungkin berprestasi begitu ya, sehingga dianggap jadi pesaing. Nah itu juga rentan dibully gitu. Kemudian individu-individu yang pendiam, ya, yang susah bergaul ya, penyendiri gitu. Nah itu juga jadi dibilang nggak asik gitu loh. Nah itu juga jadi rentan. Baik, sebaiknya kita harus memiliki sikap seperti apa nih? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ini menjadi korban bullying ini? Iya, pertama kalau kita ibaratkan nih, kalau kita dibully orang ya, pertama kita sadari dulu apa sih sebenarnya apa yang kita rasakan gitu. Mungkin ada kesel, ada perasaan ingin ngelawan gitu ya, ada perasaan malu gitu. Sadari dulu bahwa ini udah ganggu secara psikologis kita gitu. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Mungkin kita nggak selamanya harus diam terus ya. Ada saatnya kita mungkin bicara kepada dia, kita nasehatin. Itu nggak baik loh kamu ngejek-ngejek kayak gitu. Atau mungkin kita misalnya kalau diejek ompong gitu ya, mungkin kita bisa kasih penjelasan misalnya, hati-hati loh nanti misalnya kamu bisa juga loh ompong kayak aku. Atau kalau kamu nanti tua kan juga ompong, kita semua kan sama-sama ompong gitu. Jadi kadang-kadang ada saatnya kita jawab juga gitu dengan jawaban-jawaban yang logis, atau kita nasihati dengan cara seperti itu. Jadi nggak harus selamanya diam begitu. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah keterlaluan, kayaknya udah ganggu banget ya, udah kayaknya itu terus, bosan ya, rasanya kayak dampak psikologisnya udah makin numpuk gitu kan, kita harus lapor gitu. Kita laporkan ke orang tua, kita laporkan ke guru BK, atau mungkin tadi teman sebaya gitu ya. Ya, jadi apalagi kalau sudah ranahnya melakukan kekerasan fisik, misalnya kita udah dapat lebam-lebam ya, kita udah dapat luka ya, itu jangan sampai ditunda gitu. Kalau bisa langsung difoto ya buktinya ya, direkam, difoto seperti itu jadi bukti. Karena kebanyakan bullying itu karena kita nggak mau lapor tadi itu, sungkan untuk melapor. Padahal ketika kita melapor, bullying itu bisa untuk dicegah ataupun dihambat seperti itu. Mbak Nana, untuk mencegah terjadinya bullying tentu saja harus adanya kerjasama dari semua pihak. Lantas seperti apa kerjasamanya? Kita akan dengar sesaat lagi, tetap di program Dialog.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, selanjutnya Ulun bertanya lagi kepada Mbak Nana nih. Mbak Nana, tentunya dalam segala hal ini kita memiliki hambatan ya. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam mengatasi bullying di sekolah nih? Hambatannya kalau saya rasa sih secara sistem ya. Mungkin sistem penanganan bullying di sekolah yang belum berjalan dengan baik. Karena untuk sistem ini kan yang pertama harus penerapan aturannya harus jelas. Aturannya gimana sih tentang bullying ini gitu. Itu disosialisasikan pada siswa ya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Nurdi ya, disosialisasikan aturannya bagaimana, sanksinya bagaimana kalau ada bullying. Sistem pelaporannya bagaimana di sekolah apabila terjadi bullying, itu harus jelas dan itu harus ada standar operasionalnya di sekolah. Begitu. Jadi kalau dari sistem udah bagus, ya penanganannya lebih tepat begitu. Lalu bagaimana cara menjalin kerjasama antara siswa, guru, orang tua untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah nih? Menjalin kerjasama antara siswa, guru, dan juga orang tua. Ya, untuk menjalin kerjasama memang harus ada pertama seperti pertemuan-pertemuan ya, pertemuan rutin begitu ya antara guru dengan orang tua, ya guru dengan siswa juga ya. Sehingga aturan-aturan apa yang kita sudah sosialisasikan itu menjadi milik bersama. Gitu, bukan hanya kepunyaan sekolah ya, gitu. Tanggung jawab bersama juga ya, iya, Mbak Nana ya. gitu. Baik, saya ke Pak Nurdin nih. Pak Nurdin, bagaimana nih cara melibatkan siswa dalam menciptakan budaya sekolah yang positif? Cara melibatkan terutama siswa ini ya kita ikutkan dalam suatu kegiatan. Kegiatan itu baik kegiatan yang bersifatnya di sekolah kayak misalnya ada kegiatan apapun itu kita libatkan semua siswa. Tidak mengukur kemungkinan misal nih walaupun dalam kegiatan itu tenaga pendidikan mampu gitu. Akan tetapi paling tidak kita harus melibatkan siswa itu. Dilibatkan dalam kegiatan. Lalu bagaimana nih kita dapat menyebarkan pesan positif dan mendorong perubahan budaya di sekolah nih Pak? Budaya positif sebetulnya itu tergantung dari gurunya. Ya, kalau sebenarnya kan anak itu melihat ini dari tingkah laku guru. Anak itu dia akan melihat secara nyata, oh guru saya seperti ini. Tanpa kita ajarkan dia akan melihat, oh saya pun harus seperti ini. Jadi nggak perlu sih, kamu ya jangan merokok di lingkungan sini, jangan melakukan ini. Tidak, kita sendiri yang melaksanakan. Guru sendiri yang melaksanakan, maka siswa itu akan melihat dia, oh background guru saya seperti ini, maka saya akan mencontoh seperti itu juga. Itu ya sebenarnya seperti itu sih. Baik, terakhir sebelum kita mengakhiri dialog kali ini, boleh Mbak Nana dulu, apa target atau harapan dari Mbak Nana mengenai penuntasan bullying di sekolah nih? Ya, saya sih harapannya sekolah dengan sekarang di Tabalong sudah ditunjuk sebagai sekolah ramah anak, tinggal proses standarisasinya aja ya. Nah, jadi semakin baiklah dalam hal sistem ya yang tadi saya sebutkan, dalam hal aturannya, dalam hal mensosialisasikannya, kemudian dalam hal bagaimana sanksinya, kemudian sistem pelaporannya itu semakin jelas semakin gitu. Jelas. Semakin prosedurnya semakin jelas sehingga enak kok kalau semuanya itu sudah jelas aturannya tuh enak gitu. Kemudian ya memang dengan melibatkan teman sebaya itu, harapan saya juga programnya yang sudah dilakukan oleh Pak Nurdi selama 3 tahun ini, program yang bagus. Saya baca-baca ternyata program ini sebenarnya di Indonesia itu ada program Root Indonesia namanya. Nah, itu program dari Kemendikbudristek dan UNICEF Indonesia, itu program yang sudah dijalankan dari 2017 untuk penanganan bullying. Jadi program yang sama. Jadi teman sebaya itu sudah program nasional sebenarnya dan cuman baru kota-kota besar tertentu saja yang sudah ditunjuk. Jadi anak-anak itu dilatih secara daring maupun secara langsung begitu ya untuk menjadi agen-agen perubahan tadi ya, teman sebaya tadi. Jadi
programnya Pak Nurdi itu bagus sekali ya. Kalau memang semuanya bisa menerapkan itu, bahkan di situ disampaikan program Roots Indonesia itu yang sama dengan teman sebaya itu menekan bullying sampai 30%. Disebutkan di situ begitu. Jadi memang bagus sekali program itu gitu. Jadi melalui program teman sebaya, kemudian aturan yang jelas, kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Misalnya nih, sekolah harus kreatif juga ya. Misalnya mengadakan sebuah hari peringatan anti perundungan atau anti bullying gitu ya. Nah, dengan cara misalnya bikin pentas seni nih. Bikin pentas seni misalnya di sana nanti anak-anak bisa tampil gitu ya dengan tema bullying tadi begitu gitu. Jadi kita harus kreatif memang gitu. Sehingga anak-anak makin paham, oh ternyata ngejek-ngejek yang dianggap cuman bagayaan, kalau orang sini bilang bagayaan ya. Padahal itu kalau dialami setiap hari dibegituin terus sebenarnya ya mengalami nggak nyaman dan akhirnya tertekan begitu. Jadi memang sekolah harus kreatif tadi ya untuk melakukan program-program itu, juga mungkin kayak semacam deklarasi ya, deklarasi anti perundungan, kemudian mungkin penandatanganan juga. Jadi siswa-siswa diajak nih untuk tanda tangan ya, deklarasi anti perundungan. Itu program-program seperti itu bagus sih. Ya, harapan saya sekolah-sekolah bisa bergerak ke sana sih, khususnya di Tabalong. Baik, dari Pak Nurdin sendiri apa nih Pak target dan harapannya? Harapannya sih kalau di sekolah kami itu tadi tidak ada lagi istilah bullying di sekolah kami. Kami sudah melaksanakan yang namanya anti bullying, baik itu di lingkungan sekolah, di kelas. Jadi setiap kelas kami punya yang deklarasi anti bullying setiap kelas. Kemudian di lingkungan sekolah itu punya deklarasi anti bullying antara pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua dan si siswa gitu. Kita punya itu. Jadi kita arahkan anak-anak ini mempunyai kegiatan yang positif. Mungkin dengan kalau dia misalnya yang sering jahil dengan teman, nah akhirnya gimana kejahilan itu dimanfaatkan untuk kepositifan mereka. Kan ada di eskul yang macam-macam nih. Ada yang menari, kemudian ada yang tempat kami itu menari, seperti menari, kemudian olahraga, ya, kemudian ada yang puisi dan macam-macam sebagainya, seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nana dan juga Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga dengan keterlibatan dan dukungan semua pihak kita dapat mencegah praktek bullying khususnya di lingkungan sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nurdin dan juga Mbak Nana yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.